Halo. Hai Sobat PKN, selamat datang di podcast kami. Ruang diskusi santai namun bermakna. Tempat kita ngobrolin hal-hal banyak tentang kebangsaan dan kebudayaan. Bener banget nih Gila. Hari ini kita akan mengangkat topik yang menurut aku sangat penting sebagai generasi muda, yaitu tentang kebudayaan lokal sebagai pertahanan nasional kita. Kita tahu Indonesia kaya banget, bukan cuma sekedar sumber daya alamnya, tapi juga tentang budaya lokalnya. Tapi sayangnya, semakin sini banyak anak muda yang mulai melupakan budayanya sendiri. Nah, padahal budaya lokal itu tidak cuma seni aja atau adat istiadat aja loh, tetapi bisa jadi kekuatan loh bagi jati diri bangsa kita. Penting banget bagi kita nih bahas ini bareng-bareng. Langsung aja, kita kedatangan narasumber pertama kita. Dia berasal dari salah satu kota yang bersejarah di Sumatera Barat, yaitu Sawalunto. Yuk kita saksikan Saskia. Halo Saskia, terima kasih udah bergabung pada hari ini. Pertama-tama, bisakah kamu ceritain arti pentingnya kebudayaan lokal itu menurut pribadi kamu? Halo Gesha dan Bila, menurut saya pribadi, kebudayaan lokal itu adalah bagian dari identitas diri masyarakat. Budaya mencakup adat istiadat, pakaian, bahasa, serta cara memperlakukan orang lain. Nah, contohnya seperti di Sawalunto, makam Bajamba yang masih hidup hingga sekarang. Wah, menarik banget ya. Jadi, budaya itu bukan cuma warisan, tapi juga cara hidup sehari-hari. Nah, kalau menurut kamu, gimana kebudayaan lokal bisa jadi kekuatan untuk ketahanan nasional? Warisan budaya seperti sangsek selungkang, bahasa Tangsi, Lamang Batungke yang masih dilestarikan. Nah, budaya lokal yang menciptakan rasa cinta tanah air. Kalau kita kenal dan bangga sama budaya kita sendiri, jadi kita tidak terpengaruh oleh budaya luar yang negatif. Jadi budaya itu menjadi benteng pertahanan dari pengaruh luar yang nggak sesuai sama nilai bangsa kita. Setuju banget nih. Budaya itu kayak tameng halus yang melindungi kita dari krisisnya identitas. Nah, terakhir nih Zaskia, sebagai generasi muda, menurut kamu tantangan apa saja sih yang paling besar dalam menjaga budaya lokal? Nah, kalau tantangannya adalah minimnya minat generasi muda. Banyaknya yang menganggap budaya itu kuno. Padahal kalau dibungkus dengan cara kayak kekinian lewat TikTok, YouTube, dan fashion lainnya, budaya kita bisa jadi tren juga. Kita hanya perlu kreatif saja. Benar banget Saskia. Jadi bukan budaya yang ketinggalan zaman, tapi kita juga harus tahu cari cara biar budaya yang relevan. Terima kasih Saskia atas pandanganmu. Oke, sekarang kita panggil narasumber kita yang kedua yang tidak kalah karunya. Langsung dari Pulau Nias, yaitu Agan. Hai Agan, senang banget nih kamu bisa gabung. Kita tahu budaya Nias itu unik, bahkan mendunia. Bisa kamu ceritakan budaya lokal apa sih yang menurut kamu paling menggambarkan kekuatan masyarakat di sana? Halo Dila dan Misha. Ya, benar sekali. Budaya Nias itu memiliki budaya seperti Hombo Batu atau Lompat Batu yang menggambarkan keberanian dan kedisiplinan. Dan juga budaya Nias itu memiliki rumah adat atau homo adat dan juga tarian pora. Itu semua bukan karena soal sekedar pertunjukannya, kan tetapi memiliki nilai-nilainya tersendiri, seperti kehormatan, tanggung jawab, dan solidaritas. Wah, jadi semua simbol budaya itu punya makna yang mendalam ya. Menurut kamu nih, kalau budaya-budaya ini ditinggalkan, apa sih dampak bagi ketahanan bangsa kita? Nah, kalau budaya hilang, otomatis jati diri kita akan hilang dong. Bisa jadi generasi muda akan terombang-ambing oleh budaya luar. Kalau berbicara soal pertahanan, bukan hanya sekedar militer ya, akan tetapi bagaimana masyarakat tersebut memiliki karakter yang kuat, yang lahir dari budaya tersebut. Keren. Nah, pertanyaan terakhir, gimana sih cara anak muda Nias menjaga budaya mereka agar tetap terjaga? Kalau sekarang sih udah banyak ya yang membuat konten seperti animasi tarian perang
Dan juga ada juga orang yang membuat tentang rumah adat dan festival yang ditayangkan secara online. Jadi pendekatannya itu sangat modern ya, akan tetapi tetap menjaga esensinya. Itu baru namanya adaptasi tanpa kehilangan jati diri. Terima kasih banyak Agan atas inspirasi yang kamu berikan. Nah, sekarang kita masuk ke sumber terakhir kita, yaitu Aman dari Payakumbuh. Selamat datang Aman. Payakumbuh dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi adat Minangkabau. Tapi yang menarik, di sana juga hidup masyarakat dengan keragaman agama. Nah, bisa kamu jelaskan bagaimana budaya dan agama saling berdampingan? Baik, terima kasih kepada Dila dan Geisha. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau misalkan kita membahas tentang Minangkabau, itu tentu saja tak akan luput dari yang namanya keagamaan. Karena seperti yang kita tahu, di Minangkabau sendiri itu terdapat istilah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Yang mana itu artinya seluruh ruang lingkup peraturan yang ada di Minangkabau itu berlandaskan kepada Al-Quran. Kenapa kepada Al-Quran? Karena mayoritas agama orang Minang itu Muslim. Ya, tetapi kalau misalkan kita berbicara tentang kota Payakumbuh, hal tersebut tentu saja harus kita kesampingkan. Karena apa? Karena tidak semua masyarakat atau warga Payakumbuh itu menganut agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan data survei yang telah aku baca-baca sebelumnya di artikel. Itu dikatakan bahwa kekristenan merupakan agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat Payakumbuh. Walaupun tak sebesar Islam, tapi at least adalah. Dan di Payakumbuh sendiri, sekarang juga sudah terdapat beberapa gereja-gereja besar seperti Gereja Katolik Santo Fidelis, Gereja Paroki Payakumbuh, dan juga gereja HKBP Payakumbuh. Hal tersebut menjadi bukti nyata kepada kita semua bahwa masyarakat Payakumbuh itu bisa hidup berdampingan di atas perbedaan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi nilai agama dan budaya itu saling menguatkan ya Arman. Lalu apakah kamu pernah melihat konflik yang muncul karena perbedaan agama atau percayaan? Kalau berbicara tentang konflik sendiri, setahu saya itu di Payakumbuh nggak ada ya yang sampai berantem atau bertengkar karena hal sepele. Karena masyarakat Payakumbuh, lebih-lebih masyarakat Minang, itu sangat tidak menyukai yang namanya perdebatan. Jadi kalau misalkan ada sedikit konflik yang terjadi, itu dominannya akan dibawa ke ranah permusyawarahan. Karena kami rakyat Minang percaya, di dalam Al-Quran sendiri, itu dilarang untuk memusuhi sesama manusia. Dan we also believe, umat Kristiani juga mengetahui hal tersebut. Menarik banget. Terakhir, apa sih pesanmu tentang bagaimana budaya lokal bisa memperkuat kerukunan dalam keberagaman beragama dan itu jadi kekuatan bagi ketahanan nasional? Apa ya? Kalau ditanya pesan sendiri, menurut saya kita sebagai umat beragama itu harus saling menghargai perbedaan. Mengapa demikian? Karena mustahil ya di dunia ini dari sekian juta umat manusia itu memiliki keyakinan yang sama. Tentu saja memang kita semua memiliki perbedaan keyakinan, baik itu dari segi agama, seperti agama Islam, Kristen, dan lain-lain. Nah, jika kita sudah bisa menghargai hal tersebut, pastinya kerukunan dan juga keamanan akan tercipta dengan sendirinya. Itu aja sih.